Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sekarang berada di TPS di wilayah Teguh. Alhamdulillah tadi antusias masyarakat begitu cukup signifikan dan saya sekarang bersama dengan salah satu panitia FLN Korea Selatan yaitu dengan Bapak Nasikun. Saya akan mewawancari beliau bagaimana antusias masyarakat Teguh untuk partisipasi untuk penyelenggaraan kali ini. Tadi pagi kita sempat kewalahan karena banyak sekali peserta yang datang untuk mencoblos, sehingga memang ya dengan panitia yang kita cuma 7 orang KPPSLN dibantu saya sebagai PLN, kita sempat kewalahan. Memang dari sana kita bisa melihat bahwa masyarakat di Daegu sangat berminat, sangat berantusias untuk bisa mencoblos. Cuma masalahnya memang kita punya sekitar 2.500 surat-suara untuk Daegu. Sekarang mungkin belum ada 500 yang mencoblos. Jadi memang banyak sekali masyarakat yang sampai sekarang belum memberikan surat-suaranya. Kemudahan apa yang diperoleh untuk yang swasta dan banyak yang swasta yang belum bisa dianggap tidak bisa mencoblos, mungkin himbauannya? Yang pertama adalah anggapan salah atau keliru bahwa kawan-kawan yang sekarang tidak berdokumen atau yang kalau dalam bahasa gaul yang sekarang visabilillah atau visa swasta itu kalau dianggap tidak bisa memilih, itu salah besar. Kita menjamin hak pilih dari setiap warga negara di Korea, baik dia masih berdokumen resmi atau dia yang sudah tidak berdokumen resmi atau sudah swasta, itu semuanya bisa milih. Nah, kita pun juga mempermudah, dia tidak harus membawa paspor atau tidak harus membawa KTP. Dokumen apa saja yang bisa membuktikan bahwa dia adalah warga negara Indonesia itu bisa dipakai untuk mencoblos. Misalkan bisa menggunakan SIM, KTP, paspor atau alien card, atau mungkin bisa bawa ijazah dan sebagainya, atau akte lahir. Dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa dia warga negara Indonesia itu bisa. Bahkan kalau misalkan KTP-nya sudah tidak berlaku, KTP lama atau paspor lama pun juga semuanya bisa digunakan untuk bukti bahwa dia bisa pilih, sehingga dia nanti bisa datang ke TPS untuk mencoblos. Jadi nanti bagi teman-teman yang khawatir untuk ini bisa tetap memilih ketika pemilihan presiden pada bulan Juli 2014. Sekali lagi, swasta maupun training semuanya bisa pilih. Dokumen tidak ada, bisa menggunakan dokumen apapun, bisa KTP dan sebagainya. Kalau misalkan sampai sekarang tidak punya, nanti bisa misalkan KTP-nya ditinggal di rumah, bisa minta difoto oleh keluarga dan dikirim ke dia nanti bisa membawa foto KTP-nya ke TPS. Yang penting KTP-nya dia, bukan KTP paman atau KTP adiknya misalnya. Terakhir, harapan dari pemilu legislatif dari PPLN sendiri? Ya, kita sangat berharap sebagai warga negara Indonesia di Korea, kita berharap kita bisa memilih para pemimpin yang bisa menyalurkan aspirasi kita, khususnya bagi kita yang berada di luar negeri. Apalagi di Korea kayak mayoritas adalah teman-teman pekerja, kita berharap aspirasi teman-teman pekerja, masalah-masalah pekerja selama ini bisa diatasi selama ini, misalkan tentang ya isu-isu keamanan, kemudian isu kenyamanan tinggal teman-teman di Korea, mudah-mudahan bisa disalurkan, dan pungli-pungli sebagainya mudah-mudahan sudah tidak ada lagi. Kita berharap pemimpin-pemimpin seperti itu yang akan terpilih di pemilu 2014 ini. Ya, yang bagi teman-teman memang hak dari setiap warga negara untuk milih, termasuk milih untuk tidak mencoblos. Tapi pilihan itu tidak akan membawa perubahan karena teman-teman hanya menyerahkan nasib pada orang lain. Ibaratnya misalkan teman-teman di pabrik ada peraturan, tidak, teman-teman ada 2 pilihan, teman-teman akan digaji atau tidak. Ketika teman-teman tidak milih salah satu, maka teman akan berikan kewenangan itu pada orang lain untuk milih, sehingga misalkan kalau hasilnya yang diputuskan adalah di pabrik kerja tidak akan digaji, maka teman-teman juga tidak akan dapat gaji. Nah, sama dengan pemilu kali ini, kita semua diberikan hak untuk bisa memilih orang-orang yang kita bisa percaya, orang-orang yang bisa kita harapkan untuk jadi pemimpin dan bisa mengakomodir apa yang kita inginkan. Jadi teman-teman silahkan nanti bisa dilihat, kita sudah punya CV atau data dari masing-masing calon legislatif, bisa dilihat profil-profil mereka. Kira-kira dari 83 calon itu mana yang menurut teman-teman
paling bisa menyampaikan aspirasi teman-teman. Kalaupun misalkan tidak tahu atau mentok tidak punya nama caleg, bisa milih partainya saja. Dan berikutnya orang-orang ini yang akan kita pilih adalah beliau-beliau yang akan duduk di DPR, di kursi DPR. Dan DPR itu yang akan membuat undang-undang yang mengatur segala hal, termasuk undang-undang ketenagakerjaan. Dan berikutnya, kalau ada anggapan misalkan milih nggak milih sama saja, itu tidak benar sama sekali. Teman-teman ketika milih, maka teman-teman telah memilih pemimpin yang teman-teman bisa harapkan untuk memimpin, sehingga orang-orang ini yang nanti bisa kita tagih janjinya. Tapi ketika teman-teman tidak memilih, tidak mencoblos, maka teman-teman tidak punya siapapun untuk ditagih. Teman-teman tidak berhak untuk tanya pemerintah karena teman-teman tidak memilih. Tapi ketika teman-teman memilih, teman-teman bisa menagih janji kepada para pemimpin yang telah kita pilih. Jadi sekali lagi, mari kita gunakan hak yang telah diberikan kepada kita. Kita telah dibiayai dengan dana besar oleh negara untuk menjamin bahwa setiap warga negara dimanapun dia berada untuk bisa memilih, terlepas dia legal atau swasta atau dia cacat pun semuanya bisa memilih. Jadi mari kita hargai, apresiasi kerja keras para panitia pemilu, terutama KPU di Jakarta yang telah menjembatani semua warga negara untuk bisa memilih. Mari kita gunakan hak pilih kita. Wawancara dengan salah satu panitia penyelenggara pemilu luar negeri, dan sejauh ini bisa kami laporkan bahwa tadi sudah masyarakat cukup antusias untuk bisa mendatangi TPS, dan sekarang sedang break untuk makan siang, kemudian nanti dilanjutkan kembali dan kita tunggu untuk penghitungan suara, maksudnya tanggal 9 nanti, dan kita tunggu saja siapa partai mana yang bisa mendapatkan perolehan suara terbanyak untuk pemilu legislatif kali ini. Demikian melaporkan untuk masyarakat Indonesia di Depok. Oke. Wakil rakyat seharusnya